guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ridwan. Saya adalah mahasiswa aktif di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Saya jurusan Ilmu Komunikasi Humas. Dan di sini saya sudah mendapatkan tugas UAS dari mata kuliah Teori Komunikasi yang didoseni oleh Pak Khairuddin. Di sini saya akan menyebutkan 15 definisi teori komunikasi beserta contoh kasusnya. Check it out. Teori komunikasi Lasswell. Harold Lasswell adalah seorang teoretikus ternama yang banyak mengembangkan ide dan pikirannya terkait cabang ilmu sosial dan komunikasi. Pada tahun 1948, ia mengemukakan model komunikasi yang sangat sederhana yang hingga kini masih diterapkan sebagai model komunikasi dasar. Model tersebut yaitu who says what, in which channel, to whom, and with what effect. Siapa berbicara apa, dengan media apa, kepada siapa, dan dengan efek apa. Teori komunikasi behaviorisme. Teori ini dikembangkan oleh ilmuwan asal Amerika Serikat yang bernama John B. Watson. Menurutnya, teori behaviorisme ini mencakup semua perilaku, termasuk tindakan balasan atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Artinya bahwa selalu ada kaitan antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia. Jika suatu stimulus atau rangsangan yang diterima seseorang telah teramati, maka dapat diprediksikan pula respon dari orang tersebut. Teori komunikasi humanisme. Teori ini dikembangkan oleh Nick Neal yang diilhami oleh perkembangan psikologi humanisme. Komunikasi humanisme pernah diimplementasikan dalam dunia pendidikan melalui humanistic curriculum. Isi teori lebih menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama antar peserta didik dengan harapan nantinya peserta didik dapat menyesuaikan dalam kehidupan masyarakat. Teori uses and gratification, penggunaan dan kepuasan. Teori ini dikembangkan oleh Blumer dan juga Coates. Mereka berpendapat bahwa pengguna media memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakannya, sehingga pengguna media dapat dikatakan sebagai pihak utama dalam satu proses komunikasi. Dalam hal ini, pengguna mempunyai pilihan untuk menentukan media yang sesuai dengan kebutuhannya. Teori agenda setting. Teori ini dikembangkan oleh McCombs dan juga Shaw. Teori agenda setting beranggapan apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan membuat masyarakat menganggap peristiwa itu penting. Dalam hal ini, media mempunyai efek yang sangat kuat dalam mempengaruhi asumsi masyarakat, sehingga akan muncul asumsi bahwa apa yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting juga oleh masyarakat. Teori nativisme. Chomsky dan Hadley adalah tokoh pendukung teori komunikasi ini. Teori ini berpandangan bahwa manusia satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi melalui verbal. Di sisi lain, bahasa merupakan suatu yang kompleks. Oleh karenanya, manusia senantiasa belajar untuk dapat berkomunikasi dengan makhluk Tuhan yang lain. Teori kultivasi. Teori kultivasi merupakan teori komunikasi yang membahas mengenai efek dan komunikasi massa. Pandangan dari teori ini adalah bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial, budaya dalam masyarakat daripada persona seseorang. Teori ini dikembangkan oleh George Gardner. Teori spiral of silence atau spiral keheningan. Teori ini berkaitan dengan bagaimana terbentuknya suatu pendapat umum dalam masyarakat. Spiral of silence menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi masing-masing individu, serta hubungannya dengan pendapat orang lain dalam masyarakat. Teori ini dikembangkan oleh Elizabeth Noel dan Newman.
Teori norma dan budaya. Teori ini beranjak daripada pengaruh media massa yang sangat kuat mengenai suatu hal. Hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi sosial budaya dalam masyarakat. Pesan dari media mampu mengubah norma yang sudah ada dalam masyarakat. Di sisi lain juga mampu memperkuat norma yang ada dalam masyarakat. Lebih dari itu, mampu menciptakan norma baru dalam masyarakat. Teori analisis transaksional. Analisis transaksional merupakan pendekatan psikoterapi yang menekankan hubungan interaksional. Transaksional sendiri dimaksudkan sebagai hubungan komunikasi antar individu. Teori ini digunakan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang tersampaikan dalam suatu komunikasi. Teori struktural fungsional. Teori ini merupakan bangunan paling dasar dari ilmu sosial. Beberapa tokoh yang mencetuskan teori ini diantaranya Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Pemikiran struktural fungsional dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat yang saling ketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup. Tujuan dari teori ini adalah mencapai keteraturan sosial. Teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Rogers menjelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus dan berkaitan dengan penyebaran beberapa pesan, berisi gagasan-gagasan baru. Teori ini sering dikaitkan dengan proses pembangunan masyarakat. Teori komunikasi dua tahap. Teori ini didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Paul Lazarsfeld dan teoretikus lainnya. Teori komunikasi dua tahap membahas mengenai efek media massa dan pertama kali diterapkan dan kampanye pemilihan umum 1940. Studi ini memiliki asumsi bahwa proses stimulus bekerja dalam menghasilkan efek ke media massa. Teori komunikasi administrasi. Teori komunikasi administrasi adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik antar anggota. Teori ini dimaksudkan dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa saling pengertian dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Fungsi dari penerapan teori ini adalah untuk menjaga stabilitas informasi agar tercipta penyesuaian sikap yang memadai antar bagian dalam organisasi. Teori Anxiety Uncertain Management adalah sebuah hasil pembaruan dari pengembangan teori WRT Charles Berger. Teori ini memfokuskan pada pertemuan antar budaya dalam kelompok dengan orang asing. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi antar individu atau kelompok dari budaya berbeda atau dari suku budaya yang berbeda dalam sistem sosial budaya yang sama. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus atau salah satu contoh kasus dari 15 teori tadi. Di sini saya akan mengambil dari teori Anxiety Uncertain Management, yang mana contoh kasusnya sebagai berikut. Di lingkungan UIN Sunan Gunung Jati Bandung, terjadi pertemuan antara mahasiswa sebagai pendatang dari Kota Bekasi dengan masyarakat setempat penduduk lokal atau asli daerah Cipadung di tengah kehidupan sehari-hari. Mahasiswa sebagai pendatang dari luar daerah masyarakat Cipadung memiliki budaya yang dibawa daerahnya. Begitu juga dengan masyarakat setempat atau daerah Cipadung yang tentu saja memiliki budaya yang sudah hidup dan berkembang sejak lama. Bahkan budaya yang ada masyarakat setempat ini kemudian dipandang sebagai sebuah aturan sosial dalam interaksi sosial sehari-hari. Idealnya hubungan setiap orang dengan siapapun dan dimanapun dapat terjalin secara harmonis, mau itu hubungan antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Karena perbedaan latar belakang budaya di antara orang yang hidup bersama dapat diselesaikan melalui komunikasi antar budaya hingga tercipta hubungan yang harmonis antar budaya
yang berbeda dengan berlandaskan saling pengertian dan memahami budaya masing-masing individu. Dalam kasus komunikasi antar budaya ini, tentu saja diperlukan sebuah manajemen komunikasi yang baik agar terciptanya hubungan harmonis antar budaya. Manajemen komunikasi yang baik dimaksudkan adalah sebagai suatu proses pengelolaan komunikasi yang melalui tahapan-tahapan. Merencanakan, mengorganisasikan dengan melibatkan orang lain maupun teknologi. Yang ada pelaksanaan dalam berbagai konteks komunikasi hingga evaluasi tentang proses-proses komunikasi yang telah dilakukan. Terima kasih dan ya, segitu contoh kasusnya, mungkin teman-teman bisa kegambar kayak gitu. Dan ya mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.